Oke, kita lanjut. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pemeriksaan penunjang yaitu laboratorium. Di sini kita masuk ke menu penunjang laboratorium. Nah, kita akan menggunakan contoh satu pasien namanya Kapten Amerika yang diminta untuk melakukan pemeriksaan penunjang dari poli bedah. Nah, untuk setiap permintaan pemeriksaan lab yang masuk, ini akan statusnya yaitu permintaan. Kemudian ini petugas lab perlu melakukan konfirmasi terhadap permintaan tersebut. Nah, di sini akan terlihat bahwa pasien itu diminta untuk melakukan pemeriksaan apa. Kemudian di sini juga terdapat informasi data klinis pasien yang merupakan isinya itu hasil pemeriksaan dari poli bedah. Jadi nanti bisa dipantau di sini. Nah, kalau dirasa ini semua sudah sesuai atau ada yang harus ditambahkan atau harus ada yang dihilangkan, nanti tinggal diproses seperti ini aja ya. Misalkan mau ditambahkan lagi pemeriksaan yang lain, bisa seperti ini. Kemudian ini kebetulan tarif citonya tidak ada, tapi kalau seandainya ini dianggap sebagai cito atau berlaku sistem cito di salah satu rumah sakit, nanti bisa diterapkan. Kalau seandainya dia berlaku cito, maka tarifnya ini akan bertambah sesuai dengan pengaturan tarif cito di rumah sakit ya. Setelah ini dirasa pas, kemudian dilakukan simpan. Nah, setelah dikonfirmasi statusnya ini menjadi diterima ya. Ini kemudian bisa dicetak sebagai bentuk form permintaannya, termasuk juga sudah dengan tarifnya, jadi bisa berlaku juga sebagai kwitansi pembayaran pasien ya. Nah, ini kebetulan pasien umum, maka di sini ada status apakah pasien tersebut sedang melakukan pembayaran atau belum. Ini tentu sangat membantu untuk rumah sakit yang menerapkan sistem bayar dulu baru melayani. Tapi kalau ada rumah sakit yang menerapkan melayani dulu kemudian nanti membayar di belakang, nah ini juga tinggal diabaikan saja sih sebenarnya. Nah, selanjutnya petugas lab kan biasanya mengambil sampling, melakukan pemeriksaan. Nah, dan begitu keluar hasilnya, ini bisa langsung diinput untuk hasil pemeriksaan. Siapa dokter penanggung jawabnya, siapa petugas laboratorium yang melakukan pemeriksaan, itu silakan dipilih. Kemudian nanti di sini ada pilihan untuk waktu sampling ya. Tadi permintaannya kebetulan di hari yang sama, ini mungkin pengambilannya bisa dipilih waktunya ya. Terserah mau pakai yang jam berapa. Kemudian di sini ada kolom jenis kegiatan, ini sangat penting. Ini dibutuhkan untuk pelaporan CRS. Jadi ini beberapa opsi-opsi yang memang sudah ada sesuai dengan format CRS ya, pelaporan yang dikirim ke kementerian. Nanti kemudian tinggal dipilih saja kira-kira mana yang sesuai dengan pemeriksaan pasien. Nah, hasil itu ada dua bentuk di sini. Bisa hasil yang diketikkan secara langsung di sini ya, bisa juga dalam bentuk hasilnya itu diupload kalau memang misalkan tidak diinput langsung ke dalam SIMRS. Jadi mungkin masih menggunakan manual, kemudian di input dijadikan PDF. Nah, nanti file PDF-nya nanti bisa diupload di sini. Seperti itu. Atau hasilnya bisa juga diisi di sini. Nah, ini kebetulan menggunakan bukan user lab, jadi ini tidak bisa terisi ya. Kita akan menggunakan contoh untuk upload saja. Kemudian bisa langsung disimpan. Nanti hasilnya sini sudah dilayani. Ya. Nah, bagaimana nanti akan hasil tersebut bisa diakses oleh dokter, itu bisa melalui yang menu perawat jalan tadi, dan ini si Kapten Amerikanya. Kemudian pada saat di modul pemeriksaan, atau bisa juga lewat detail pemeriksaan. Nah, nanti sini penunjang akan kelihatan. Kebetulan di sini tadi hasilnya kan diupload, jadi ini bisa didownload nanti hasilnya dengan mengklik tombol ini. Oke. Kemudian juga nanti hasil riwayatnya juga akan tampil di sini. Melakukan pemeriksaan. Ini karena kebetulan hasilnya tidak diinput, makanya di sini juga kosong hasilnya. Ya, terima kasih. Sekian untuk pemeriksaan laboratorium.